Padahal mestinya investasi itu harus terencana, mengikuti perencanaan strategis nasional. Begitu juga dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Apa yang menjadi proyek strategis daerah? Itu yang harus kita tuangkan di rencana penanaman modal, perencanaan investasi. Jadi itu harus menjadi instrumen pembiayaan pembangunan daerah. Nah, fokusnya kita di hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan potensi rumput laut di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Ini juga kami juga mengundang Pak Arman Arfa. Kita ingin mengelaborasi pemerintah di sisi kebijakannya. Nanti Pak Arman Arfa bicara terkait dengan di sisi usaha bisnisnya. Ini harus kita dulu bareng. Nanti kebijakannya berbeda dengan apa yang terjadi di sisi bisnisnya. Itu mungkin dari saya, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kami, memenuhi kita FGD, kita bisa rumuskan seperti apa yang kita kembangkan investasi khususnya di komoditas rumput laut. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan fokus group discussion terkait dengan pengembangan investasi rumput laut di Sulawesi Selatan saya buka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, demikian rangkaian pembukaan acara kita pada hari ini. Selanjutnya, acara akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Nirmala Sarihaya, SPI, MAP. Kami persilahkan dengan hormat Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Ketua Asosiasi Rumput Laut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Kepala Dinas Penanaman Modal dan BTSP Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Asrul Sani, kemudian Bapak para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua, Ibu Sekda, Ibu Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang, Kadis PTSP Kabupaten Sinjai, Kadis PTSP Kabupaten Jeneponto, dan mungkin Bapak Ibu Kepala Dinas yang tidak sempat saya sebutkan serta seluruh peserta yang pada hari ini kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, di tengah kita sudah hadir 3 narasumber dan 1 narasumber lain hadir secara virtual, yaitu Bapak Gatot. Izinkan saya perkenalkan satu persatu narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu, Bapak Insinyur Baharudin. Selamat pagi Bapak. Kemudian yang kedua ada Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. M. Ilyas STMSC. Selamat pagi Bapak. Kemudian yang berikutnya ada Ketua Asosiasi Rumput Laut Bapak Arman Arfa. Selamat pagi Bapak. Dan secara virtual sudah hadir bersama kita Bapak Gatot Subiargo, SEMM dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Investasi Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali hadir bersama kami Pak Gatot. Ya, baik Bapak Ibu, para narasumber sudah siap. Namun sebelum saya memulai acara, seperti biasa izinkan saya mencairkan suasana dengan pantun. Baik, Bu Kadi sudah paham. Ya, ikan sepat, ikan gabus, ikan kakap, ikan nila. Lebih cepat, lebih bagus. Mari kita mulai dengan basmalah. Ya, memulai acara hari ini, perkenankan saya memberikan kesempatan pertama kepada Bapak Gatot yang akan membawakan materi kepada kita semua tentang hilirisasi sektor kelautan
selaras RPJP Sulsel 2025-2045. Kepada Bapak dengan hormat kami silakan Pak Gatot. Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih saya diundang sama Pak Kadis Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu saya di situ ada siapa saja ya, saya baru masuk. Mohon maaf kalau saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya dengar tadi sih dari moderator ada Ibu Sekda gitu ya. Ya Pak, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang. Oh, ada Kepala Dinas PTSP Kabupaten Pindrang dan siapa lagi ya Bapak? Ada Kadis Sinjai PTSP, ada Jene Ponto, Lalu ada sejumlah kabupaten kota dari Provinsi Sulawesi Selatan, ada Luwu Timur, ada Bone, ada Bantaeng. baik, jadi sudah diwakili sama Ibu Moderator ya, saya menyapanya ya. Terima kasih Ibu Moderator. Hati kita, mata kita memang tidak menyatu, tapi hati kita menyatu ya Bu Moderator ya. Ya, Baik, Bapak dan Ibu, jadi saya mulai begini ceritanya ini. Jadi ini saya mau paparan hari ini agak serem-serem enggak ini. Seremnya kenapa? Karena sudah lahir yang namanya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Jadi Bapak dan Ibu saya ulang lagi, telah lahir Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Itu mengenai RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 sampai 2045. Itu di pasal 14, kalau Bapak Ibu bisa lihat di pasal 14, itu menegaskan bahwa semua kegiatan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat itu wajib mengacu kepada undang-undang itu. Sekali lagi di pasal 14, bahasanya wajib. Setiap kegiatan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, tentunya ada pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, serta masyarakat, wajib mengacu kepada undang-undang itu. Sehingga ini saya menjadi serem ketika saya mengambil judul ini, hilirisasi sektor kelautan. Saya mengambil tentunya karena saya dari pusat, tentunya saya harus berkiblat kepada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Cuman saya kasih judulnya adalah selaras dengan RPJP Sulawesi Selatan 2025-2045. Saya nggak tahu RPJPD-nya provinsi, RPJPD-nya kabupaten kota. Jangan-jangan nggak sesuai gitu kan. Sehingga ini bahaya besar kalau tidak sesuai. Artinya Bapak dan Ibu harus merombak semua draft atau yang belum jadi merupakan draft atau yang sudah jadi harus merubah lagi rencana pembangunan jangka panjang daerah, provinsi maupun kabupaten kota di 2025 sampai 2045. Jadi ini saya agak memberikan warning nih, kehati-hatian. Karena kalau tidak sesuai artinya Bapak dan Ibu akan melanggar pasal 14 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak berkeinginan untuk mengembangkan sektor kelautan, nggak masalah. Cuman pertanyaannya adalah, loh, padahal di undang-undang itu disebutkan untuk positioning dari Provinsi Sulawesi Selatan sudah clear. Nanti akan saya paparkan seperti apa berdasarkan undang-undang ini. Sehingga ini jadinya sebenarnya kalau sudah acara ini seharusnya yang bertanggung jawab ini adalah Pak Kadis Penanaman Modal, Pak Asrul Sani, untuk mensosialisasikan hasil pertemuan terkait dengan sektor kelautan ini kepada segenap aparatur di provinsi maupun kabupaten dan kota. Bukan sekedar aparatur saja Pak Asrul Sani, Pak Kadis Penanaman Modal Provinsi, tapi juga kepada pemerintahan daerah, meliputi dengan kepala daerah dengan DPRD. Karena kalau tidak, nanti kita akan jalan masing-masing. Pusat mengembangkannya secara nasionalnya A, kemudian provinsi B, kemudian nanti kabupaten kota menjadi C. Padahal maksudnya adalah yang baik adalah dengan konsep terpusat atau Indonesia sentris adalah bahwa pusat A, provinsi A1, kabupaten A2, kota A3. Jadi semuanya berkelibat kepada A. Dan kabupaten kota berkelibat kepada satunya, yaitu provinsi. Nah, itu yang diminta dalam dokumen perjalanan pembangunan jangka panjang nasional kita. Sehingga sekali lagi,
saya sekali lagi ini ketar-ketir aja. Jadi jangan-jangan setelah acara ini kita akan resah semuanya itu kan. Karena apa? Karena ternyata kita sendiri, dokumen perencanaan kita sendiri selama 20 tahun ke depan, itu ternyata tidak inline dengan apa yang saya paparkan. Sekali lagi saya agak harus hati-hati supaya tidak menyakiti Bapak dan Ibu gitu ya. Kalau udah capek-capek bikin RPJPD kok nggak nyambung gitu. Dan ini akibatnya pun akan menjadikan inline dengan harus ketika Bapak Ibu membuat rencana induk. Rencana induk Minapolitan kah? Atau rencana induk pengembangan sektornya kah? Sektor kelautannya kah? Termasuk juga rencana induk yang lainnya di segala sektor, segala bidang. Tidak hanya sektor kelautan. Jadi baik Bapak dan Ibu, saya mulai supaya agak sistematis. Ini saya mulai dengan gambar sebuah kapal pinisi di Kabupaten Bulukumba ini yang terkenal. Dan ini adalah kita bicara adalah sektor kelautan, produk sektor kelautan yang harus juga kita kembangkan. Jadi hari ini ketika Pak Asrul Sani minta, Pak Kadis Penanaman Modal Provinsi minta, Pak sektor rumput laut, ntar dulu rumput laut itu itunya berbeda loh ketika bicara kemudian dalam kelompoknya adalah sebenarnya nama kelompok besarnya adalah namanya perikanan. Jadi sehingga kita harus hati-hati ketika kemudian kita hanya mengembangkan dari satu subsektor terkecil. Karena itu saya akan coba mundur menjadi subsektor yang besar saja supaya kita nanti kemudian secara agregat, secara komprehensif kita bisa mengembangkan ke dalam RPJPD-nya kita jangka panjang kita daerah untuk kemudian kita mengemas sektor kelautan. Tinggal nanti Pak Kadis Penanaman Modal Provinsi tinggal memobilisasi lagi untuk pengembangan sektor budidaya pertanian, darat, sektor pariwisata gitu ya. Sehingga nanti lama-lama kalau sudah bagian ini terkumpul satu persatu akan menjadi bagian untuk masukan untuk terkait dengan rencana umum penanaman modal dari 2025 sampai 2045. Jadi ini sebenarnya sisiran cara Pak Kadis Provinsi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyisir mulai mendeteksi sektor-sektor apa yang harus dimasukkan ke dalam RUPM Provinsi Sulawesi Selatan. Baik Bapak dan Ibu, jadi ini kalau kita ingin mengembangkan kelautan, kita bisa lihat tumpukan sampah di Pantai Bira, di Bulukumba, jadi kita betapa sebenarnya sangat ini ya, sangat effortnya harus luar biasa. Tapi saya tidak ke gambar itu, tapi gambar itu hanya ngeledek itu betapa harus ini benar-benar luar biasa hal yang harus kita lakukan terkait dengan ketika mengembangkan sektor kelautan. Di outline hari ini saya akan bicara mengenai arah kebijakan sektor kelautan apa saja. Lalu kemudian kedua, pembangunan kawasan sektor kelautan. Kenapa saya berarah kepada kawasan? Karena sebagai pemerintah lebih baik mengembangkan sebuah kawasan yang di dalamnya ada berbagai macam bidang usaha. Jangan hanya mengambil satu sektor, misalnya seperti misalnya budidaya rumput laut. Tapi bagaimana kita mengembangkan kawasan itu yang di dalamnya ada berbagai macam sektor-sektor yang terkait dengan kelautan. Itulah peran kita sebagai pemerintahan daerah yang memang sudah kita mempunyai domain terkait dengan wilayah tersebut. Lalu kemudian kita lihat poin nomor 3 adalah arah pembangunan sektor kelautan. Saya karena dari sumber daya alam, Direktorat Sumber Daya Alam di Kementerian Investasi dan Hilirisasi, saya akan masukkan sedikit mengenai SDA-nya, sumber daya alam, supaya nanti Bapak Ibu dari kabupaten kota juga akan melihat bahwa sebenarnya secara nasional sumber daya alam yang lain pun yang di darat pun sudah dipetakan oleh kami, oleh pusat, oleh undang-undang. Sehingga nanti Bapak dan Ibu tinggal mengemas lagi menjadi bagian yang nanti terintegrasi dengan sektor kelautan. Jadi ini ada tugas lain kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Provinsi dengan adanya sumber daya alam juga, artinya selain kelautan juga nanti sumber daya alam yang lainnya akan siap saya masukkan. Sehingga sekali gebuk 10 nyamuk pada mati gitu kan, sekali gebuk gitu ya, sekali kepok laler pada 20 laler pada wafat gitu ya. Dan ini pun pakai dengan periode jangka panjang 2025 sampai 2045 dan terakhirnya dengan penutup. Saya akan coba mulai ketika bicara arah kebijakan sektor kelautan kita. Bapak dan Ibu, ini kira-kira kalau kita melihat kelautan ini yang Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Itu ada 2 posisi undang-undang di situ, walaupun masih banyak undang-undang yang lain, tapi saya melihat undang-undang yang sangat vital terkait dengan apa yang mau kita bicarakan hari ini. Adalah undang-undang mengenai tata ruang darat, Undang-Undang 26 2007 yang sudah diganti dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 mengenai RUPM, sudah dirubah, bukan diganti, dirubah. Lalu Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 mengenai tata ruang laut dan wilayah pesisir, itu yang sudah dirubah juga dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang 27 2007 ini bicara dengan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Dan kemudian ketika bicara di sini ikannya, potensi yang ada di sini di dalam lautnya, ekosistemnya, ternyata kita bicara namanya ikan. Jadi kalau melihat Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang 31 2004 yang kemudian dirubah oleh Undang-Undang 45 2009, yang disebut dengan di dalamnya sini yang disebut dengan ikan ini ikan. Itu adalah ternyata jenis ikan sekelompok dari biota laut, yaitu ada mulai dari ikan bersirip, udang, rajungan, dan sampai kemudian Bapak Ibu bisa lihat akhirnya masuk ke dalam yang namanya rumput laut. Rumput laut itu di nomor HI, di I, rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain. Jadi sebenarnya kalau kita bahas rumput laut, sebenarnya jenis ikan. Kalau menurut Undang-Undang nomor 31 2004. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi judul hari ini adalah mengemas sektor perikanan, sebenarnya di dalam induk namanya sektor jenis ikan, sektor rumput laut sebenarnya masuk dalam kelompok jenis ikan namanya. Jadi sekarang menjadi hal yang sangat bicara kita ikan sangat menjadi tabu, seolah-olah yang selama ini ikan tuh ikan saja gitu, ikan lele, ikan sepat, ikan nila gitu ya. Ternyata tidak, di dalam ikan itu semua kelompok yang dalam biota dalam laut itu ternyata semuanya jenis ikan, sampai cacing sampai kemudian kuda laut semuanya adalah jenis ikan, sampai tumbuh-tumbuhan. Jadi itu sudah diklasterisasi dikelompokkan oleh yang namanya Undang-Undang 31 2004 yang kemudian dirubah oleh Undang-Undang 45 2009. Nah, inilah kemudian kalau kemudian kita lihat laut sebagai alas dari semuanya, sebagai lingkup dari semuanya, dari ekosistem semuanya itu yang kemudian melahirkan yang namanya kegiatan itu namanya pengelolaan kelautan. Jadi kemudian yang saya akan tarik adalah kemudian ketika bicara pengelolaan kelautan tadi, lalu kemudian adalah yang namanya ruang laut. Ruang laut itu ketika bicara namanya perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut. Ini namanya pengelolaan ruang laut. Jadi ruang laut ini dengan zonasi tadi sudah dikelola yang namanya kemudian lahir yang namanya kawasan metropolitan dan kawasan SKPT. Ini kemudian yang saya perhatikan bahwa kalau kita ingin mengelola sebuah ekosistem dari yang disebut dengan kelautan, ternyata luar biasa. Dan ketika kemudian kita bicara yang namanya menjadi ruang laut, lahirlah kemudian yang namanya konsep Minapolitan, lahir namanya industri pengolahan ikannya, lahir yang namanya kemudian pasar ikannya, lahirlah kemudian logistiknya, kereta apinya, misalnya truknya, misalnya. Jadi akhirnya saya menjadi melihat betapa sangat luas kalau kita bicaranya kelautan saja sangat luas ketika kemudian kita mengemasnya sebagai sebuah bidang usaha lahir dari sini, dari mulai nelayan, ikan pancing, tambak, dari kemudian perumahan, dari mulai pabrik, dari mulai pasar ikan, dari mulai estate, mulai kemudian kereta api, pengangkutan, logistik, gitu. Sehingga menyediakan ratusan. Itulah yang kemudian kalau kemudian kita ingin mengidentifikasi Sulawesi Selatan ke arah kemana, akibatnya kita harus betul-betul hati-hati dan kita harus mencermati posisi Sulawesi Selatan itu memiliki keunggulan di hal yang seperti apa. Itu yang harus kita pahami bersama Bapak Ibu dan Ibu. Sehingga kalau kemudian hari ini judulnya adalah rumput laut, itu dari bagian laut gitu ya, kalau kita bicara rumput laut, karena ternyata banyak luar biasa hal-hal dari kekayaan alam dari laut ini harus kita bahas, dan ini harus kita entaskan dengan yang namanya penanaman modal. Sekali lagi, ini semuanya hanya kita bisa entaskan dengan penanaman modal. Untuk ketika bicara masalah undang-undang tadi, contoh misalnya kita bicara perikanan, tangkap dan budidaya. Kita bicara kemudian untuk pembangkit PLTA Bayu di sini bisa di dalam laut. Kemudian kita bicara sumber daya manfaatnya bagi masyarakat. Kemudian masalah dalam ekosistem dalam laut itu yang bisa seperti misalnya kerang, misalnya organisme dalam laut itu semuanya adalah juga sumber daya non konvensional yang harus dikembangkan. Contohnya adalah ketika Pertamina mengimpor organisme sampai 100 US dollar per juta per tahun, 100 US juta dolar per tahun untuk membersihkan tumpahan minyak di laut. Jadi semacam ada organisme yang kemudian bisa menangkap tumpahan minyak yang kemudian memobilisasi tumpahan minyak itu kemudian untuk kemudian dihisap dan kemudian dipindahkan ke dalam tempat pembuangan gitu ya. Jadi betapa kemudian belum kita bicara kemudian untuk industri berbagai macam farmasi ketika bicara deep sea mineralisasi, fisheries, deep water industry dan yang lain-lain itu semuanya bisa dimasukkan sebagai untuk farmasi. Jadi kalau kita bicara laut itu ternyata luar biasa. Allah itu memberikan sesuatu yang luar kepada kita, apalagi Sulawesi Selatan yang kemudian memang banyak dikelilingi oleh pesisir. Lalu kemudian kita apakan lagi ketika bicara namanya sumber daya kelautan? Kita bisa membuat namanya galangan kapal seperti di Bulukumba.
Kita bisa bangun namanya wisata bahari. Kita bisa bangun namanya pelabuhan. Kita bisa bangun namanya anjungan lepas pantai ketika bicara bicara migas di dalam di lepas pantai. Ini ada kaitannya dengan berbagai macam kekayaan laut yang bisa sebenarnya untuk menjadikan bahwa Indonesia itu sangat gemah ripah loh jinawi. Jadi contoh untuk industri kelautannya di sini ada 23 KBLI yang bisa kita masukin untuk investasi. Ketika bicara untuk bangunan laut, ini bisa ada tempat ibadah, pelindung pantai, ada tempat tinggal, tongkang, ponton, segala macam berbagai bangunan laut yang bisa dibangun di atas laut. Artinya apa? Di sini sektor konstruksi akan menjadi sangat dominan dan sangat bermanfaat, sangat akan tumbuh dengan baik ketika bicara kita bilang pengelolaan sektor kelautan. Inilah ada bagian dari pengusahaan sumber daya kelautan yang harus kita pahami. Yang kemudian ini semuanya hanya bisa dibangun oleh investasi. Karena kenapa? Karena sampai sekarang pun ketika bicara namanya APBD untuk membangun itu semua, tentunya kita akan bisa berhitung bahwa APBD kemampuan kita akan seberapa. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam pembangunan kawasan sektor kelautan yang tadi saya sebut bahwa ada ruang laut yang harus kita pahami. Pemerintah sudah menetapkan yang namanya ketika bicara ruang laut ada dua, kawasan Minapolitan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu SKPT. Kenapa saya bicaranya ke arah pengembangan kawasan? Karena dengan kawasan ini kelihatan akan peran pemerintah lebih strategis ketimbang kita hanya mengembangkan satu unit bidang usaha seperti misalnya rumput laut. Tapi kalau kita mengembangkan sebuah kawasan, maka akan berbagai macam bidang usaha bisa akan kita tumbuh dan kita dorong ke situ. Sehingga pertumbuhan ekonomi dari daerah itu akan lebih cepat berkembang dengan secara masif ketimbang kita hanya mengembangkan satu sektor saja. Seperti misalnya hanya rumput laut yang menjadi judul hari ini. Jadi dari berbagai macam kawasan dua ini yang sangat populer sekarang dengan berbagai macam menteri yang berpindah-pindah antara kawasan ini menteri yang menjadi gubernur Fadil Muhammad, kemudian selanjutnya diganti menjadi menterinya berbeda, kemudian dengan konsepnya adalah SKPT. Cuman pun dalam konteks kawasan tersebut juga pun saya lihat akan menjadi hal yang sangat berbeda juga. Kalau kawasan metropolitan tidak tergantung pada kawasan yang pulau-pulau kecil. Tapi kalau ketika bicara SKPT hanya ditujukan kepada pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar yang artinya ini dikembangkan hanya untuk ekonomi mikro dan ekonomi mikro dan kecil dan menengah gitu ya. Jadi kalau ini bisa berlaku untuk kemudian kegiatan investasi perusahaan besar. Nah, pemerintah pun sudah menetapkan sebenarnya beberapa kawasan, lokasi kawasan untuk metropolitan. Jadi yang Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah kemudian selama ini Bapak Ibu mengacu ke sini kemudian mengembangkan wilayah Bapak Ibu dan Ibu untuk mengembangkan kawasan metropolitan. Mari kita sepahami sama-sama di sini hadir beberapa semua kepala dinas dari kelautan dan perikanan. Coba misalnya contoh Goa. Kecamatan yang dikembangkan oleh pemerintah untuk Metropolitan adalah Botobo, Botonovo Selatan, Bajeng, Bajeng Barat, Palanga, atau demikian ya. Saya nggak bisa nyebut satu-satu nih, lidah saya agak belibet ketika bicara banyak bahas kata-katanya ada Barombong, Paranglo gitu. Kalau saya di Betawi nih Kecamatan Paranglo, lo gitu kan kamu bahasa Betawi. Kalau ini ternyata Parangloe gitu kali ya. Saya nggak tahu jadi. Ketika Luwu Timur ada Malili, Angkonas, Buruan, Motu, ketika Maros demikian sampai Pangkep, Pinerang, Luwu, Baru, Bulukumba, Bonet, Takalar, dan Jeneponto. Saya melihat ketika bicara kawasan Metropolitan, saya lihat inilah kawasan untuk melakukan namanya pengembangan potensi untuk kebutuhan investasi bisa dikembangkan di sini. Sebagai pengusaha kawasannya dan kemudian mengembangkan berbagai macam tenan-tenan untuk sektor-sektor dari mulai budidaya dan kemudian sampai kemudian pengolahannya dan sampai kemudian logistiknya. Inilah yang berbagai macam kawasan. Karena apa? Karena kita bicara namanya kawasan metropolitan ini. Definisi adalah satu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas, perikanan, pelayaran, jasa, dan kegiatan bendung lainnya. Jadi ini komplit ini kalau kita bicara ini. Inilah yang diminta oleh investor, mengembangkan satu kawasan yang kemudian hulu hilirnya masuk ke situ. Sehingga kalau kemudian kita mengembangkan untuk sebagai kebutuhan pembangunan daerah yang kemudian tidak bisa kemudian dikelola oleh APBD, mari kita tarik investasi untuk masuk ke sana untuk mengembangkan kawasan. Yang penting kita sebagai pemerintah daerah menyiapkan semua regulasinya. Oke ya. Saya coba cepat karena masih ada pembicara yang lain. Lalu ketika bicara lihat sektor, ketika bicara untuk metropolitan tadi, Bapak dan Ibu harus segera membuat namanya adalah rencana induk dari pengembangan kawasan ini. Nanti rencana induk yang Bapak Ibu buat kaitannya nanti akan bersejajar dengan RPJPD-nya Bapak Ibu di kabupaten, provinsi maupun kabupaten kota. Jadi silakan Bapak Ibu masing-masing mengembang dan mengemas konsep pengembangan kawasan metropolitannya. Ini belum untuk yang logistiknya seperti misalnya perlu Bapak kereta api, berarti harus membuat rencana induk kereta apian. Ketika kemudian untuk pengolahannya mungkin masuk ke dalam bagian dari rencana industrinya. Kalau sudah masuk ke dalam semua dikemas ke dalam rencana induk dan kemudian disejajarkan dengan RPJPD,
sudah firm, artinya selama 5 tahun bupati maupun gubernurnya dia akan berkiblat kepada pengembangan sektor tersebut. Dan itu baru kita bicara adalah baru sektor kelautan, belum yang lain, belum yang di darat, belum pariwisata dan lain-lain ya, Bapak dan Ibu. Jadi sehingga kemudian kita lihat sekarang bidang usaha yang bisa masuk ke dalam sektor kelautan dan perikanan apa saja? Pengolahan ruang laut, penangkapan ikan, pengangkutan ikan, dan pembudidayaan ikan, serta pengolahan ikan sedang pemasaran ikan. Inilah bidang usaha yang bisa masuk ke dalam sektor penanaman modal. Jadi Bapak dan Ibu, ini kemudian lahirlah berbagai macam izin-izin ini yang kemudian nanti nggak perlu saya terangkan satu-satu karena ini tidak terlalu teknis buat kita hari ini. Tapi poin saya adalah sebenarnya kita untuk mengemas suatu kegiatan, satu lingkungan yang bisa kita kemas secara regulasinya untuk kemudian kita tetapkan menjadi sebuah kawasan metropolitan. Ini NIB-nya yang dikeluarkan oleh provinsi oleh OSS RBA. Lalu kemudian ini ada kartu Kusuka yang dikelola oleh masing-masing dinas biasanya kan. Jadi kita sendiri sebenarnya masih ada dualisme dalam hal konteks pelayanan perizinan memasukkan identitas orang yang kemudian tidak hanya salah satu sistem, tapi kita pecah-pecah menjadi dua sistem yang dikelola oleh masing-masing kementerian KL. Sehingga masing-masing akhirnya sekarang terbaca bahwa izin-izin itu sekarang makin terpecah gitu ya, tidak terintegrasi seperti dulu lagi. Baik, sekarang daya alam. Sumber daya alamnya bagian saya mau minta menambah porsi ini supaya menjadi betapa ada laut dan sumber daya alam, supaya nanti kita bahas juga masuk menjadi bagian yang harus dikemas oleh provinsi, kabupaten, dan kota. Kenapa tadi saya sebutkan bahwa APBD sudah tidak bisa membayar untuk membangun apa yang sudah saya terangkan tadi mengenai kawasan tadi, karena sudah digariskan di state ke dalam Undang-Undang 59 tahun 2024. Dibagilah tahapan pembangunan, nanti dengan lahir dengan di sini dengan RPJMD Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu membuat RPJPD tentu setara 4 kali ini seperti ini, lalu kemudian di setiap 5 tahun lahirlah RPJMD Bapak dan Ibu. Di sini diminta ketika bicara biaya pembangunan adalah ketika bicara nanti bupatinya besok, gubernurnya besok sudah tidak lagi harus mengalokasikan kegiatan pembangunan dari APBD. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu, ketika ingin membangun daerah, bangunlah semaksimal mungkin, cuman kemudian perlu pembiayaan untuk pembangunan tersebut, lakukanlah dengan namanya investasi. Kenapa? Karena sudah di state di sini ketika bicara misalnya pembiayaan pembangunan. Dioptimalkan melalui reformasi tata kelola fiskal serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah. Sudah bicara namanya non pemerintah. Juga nanti ketika bicara bupati berikutnya atau gubernur berikutnya di periode berikutnya sudah bicara yang namanya sumber pendanaan telah berkembang dari non pemerintah. Hati-hati. Tujuan pembangunan yang dari segala sektor itu harus lengkap dan maksimal, namun duitnya nggak ada dari APBN, sehingga akhirnya di sini sudah diarahkan untuk pendanaan, sumber pendanaan mengambil dari non pemerintah. Demikian juga dengan periode ketiga menuju ekspansi global juga dengan cakupan sektor yang mulai perluasan, sumber dana non pemerintah sudah perluasan. Demikian juga dengan tahap keempat yang sudah demikian terjadi sinergi antara non pemerintah dengan APBN atau APBD. Jadi Bapak dan Ibu, pembangunan 5 tahun ke depan besok 2025 sampai 2009 dan 5 tahun berikutnya, makin lama porsi APBD Bapak dan Ibu akan makin berkurang. Yang diminta adalah sekarang Bapak Ibu harus membangun daerahnya semaksimal mungkin, semaju-majunya mungkin. Namun demikian untuk pendanaannya, marilah dengan cara mengandalkan dari investasi. Dan disinilah peran DPM PTSP, DPM, Dinas Penanaman Modal menjadi tampil maksimal. Kenapa? Karena akan menjadi unsur utama dari penggerak pembangunan di suatu daerah. Jadi DPM provinsi akan menjadi pionirnya untuk membangun provinsi, kabupaten kota juga menjadi pionirnya untuk yang menjadi bagian unsur penggerak dari pembangunan dari kabupaten dan kota. Hanya di DPM, Dinas Penanaman Modal. Sektor yang lain kemudian meminta kepada Dinas Penanaman Modal untuk kemudian meminta supaya sektornya bisa dimasuki oleh investasi. Dan inilah hari ini kita diskusi hari ini. Dan ini yang bicara sudah undang-undang. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu melihat bahwa akan mulai susah terhadap pembiayaan APBD Bapak Ibu dari APBN, ya itulah memang kita nanti 2 tahun depan sudah kita kurangi semuanya. Dan ini karena yang minta sudah undang-undang, di state dalam undang-undang. Demikian. Jadi saya lanjut. Nah, kenapa saya minta kawasan? Karena di dalam Undang-Undang 59 tahun 2024 juga diminta ketika bicara isu wilayah dan sarpras yang sangat langka. Karena bicaranya apa? Kita bicara bahwa Undang-Undang 59 tahun 2024 sudah mengeluh bahwa yang namanya pusat pertumbuhan di luar Jawa itu belum berkembang. Sulsel di luar Jawa kan sudah mengeluh nih, sudah belum berkembang. Lalu kemudian bicara lagi produktivitas di perkotaan rendah karena desain tata kelolanya rendah.
Itulah yang kemudian kenapa tadi ada konsep kawasan yang lebih saya utamakan. Kenapa? Karena untuk menjawab keluhan-keluhan ini. Lalu bicara apa lagi? Pembangunan pedesaan belum optimal. Karena belum kebijakan yang belum simetris dan afirmatif yang tadi Indonesia sentris belum jalan. Lalu kemudian apa? Kesenjangan pembangunan sarpras dan dasar antara Jawa dan luar Jawa terjadi. Jadi misalnya ke maksimalnya di Jawa itu sarprasnya sudah terbangun dengan baik, di luar Jawa itu masih langka. Lalu belum ada RDTR. Tadi mau kita bicara RDTR di sini untuk bicara masalah adalah rencana induknya yang kita harus bahas. Lalu kemudian tingginya risiko bencana, kemudian desentralisasi ODA belum masih lemah. Di sinilah peran ODA kita kembangkan dan kita maksimalkan supaya apa? Untuk mengemas dari Minapolitan ini menjadi bagian dari perencanaan kita. Lalu belum optimalnya integrasi dan konektivitas domestik global. Nanti saya akan gambarkan seperti apa untuk integrasi ini. Itu kira-kira kenapa saya sangat keingin untuk mengembangkan dari kawasan ini. Lalu kedua, kemana arahnya Sulawesi ini? Menunjang super hub ekonomi Nusantara, industri berbasis sumber daya alam. Itulah kenapa tadi saya laut dan dalam kurung sumber daya alam lainnya di darat juga saya kasih dalam kurung sumber daya alam. Kenapa? Karena positioningnya Bapak dan Ibu untuk 20 tahun ke depan adalah ini. 20 tahun ke depan, 2025 sampai 2045, penunjang super hub ekonomi Nusantara, Bapak sebagai simpul utama dari ekonomi Nusantara, dan industri berbasis sumber daya alam, hilirisasi dari sumber daya alam. Jadi sumber daya alam Bapak dan Ibu punya kekayaannya apa, dihilirisasi di tempat Bapak dan Ibu. Itu namanya pembangunan ekonomi investasi yang inklusif namanya. Nah, sekarang seperti apa kira-kira undang-undang menggambarkan potensi sumber daya alam Ibu, terutama adalah kawasan laut, kelautan, sektor kelautan. Seperti apa? Saya campur antara sumber daya alam dengan kelautan. Jadi misalnya bicara adalah kelautan, di sini ada galangan kapal di sini, ini sepertinya ini ada di Baru, ini ada galangan kapal juga, sepertinya ini ada di ini Baru, di sini ada di Bulukumba dengan Baru saya lihat di sini. Lalu kemudian di sini ada rumput laut di sini, kayaknya di Jeneponto belakang ini, Jeneponto rumput laut. Ini rumput laut, Bapak Ibu bisa lihat ini rumput laut. Yang ini padi ada di sini, ada di Bone, ada di sebelahnya Bone, ada Sopeng, terus ke atas lagi gitu ya. Yang ini ada coklat, kakao, coklat. Yang ini adalah bulat, ini adalah tembaga. Yang kayak kancing ini adalah nikel. Ini semuanya ada di kabupaten kota yang harusnya masuk ke dalam RUPM provinsi maupun kabupaten kota, yang kemudian konteksnya adalah mari kita hilirisasi. Dan kemudian industrinya di mana? Ini harus kita berpikir sekarang. Karena inilah yang disebut Indonesia sentris. Yang artinya sudah pemerintah pusat sudah memberikan indikatifnya, mari kita kemas. Nah, lalu kemudian di mana namanya kawasan perikanan tangkap? Ternyata kawasan perikanan tangkap itu ada di sini antara Bone sampai kemudian untuk kawasan penangkapan ikan di sini. Ini kalau bicara. Lalu kemudian masuklah namanya ke Takabonerate. Takabonerate tetap menjadi kawasan ekowisata Takabonerate ini. Masih tetap. Jadi kalau kita lihat artinya provinsi harus melihat begini nih. Gimana mensinergikan ini semuanya menjadi satu bentuk hilirisasinya ada di mana? Kalau kabupaten kota, mari menyiapkan wilayah-wilayahnya sesuai dengan ini. Lalu kalau kemudian provinsinya nggak peduli dengan hilirisasinya, kabupaten kota ya harus menyiapkan hilirisasinya sendiri seperti yang sudah saya lakukan dengan Wajo kemarin, dengan Jeneponto kemarin, saya lakukan dengan Wajo, Jeneponto, dengan Palopo kemarin kan. Itu yang kira-kira. Tapi saya mudah-mudahan saya berharap provinsi sudah mulai mau mengintegrasikan ini untuk melihat potensi-potensi yang di sini, karena tidak semuanya sektor di sini, tidak semuanya wilayah ini adalah bisa sebagai basis untuk kegiatan industri. Sekali lagi, tidak semuanya kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang bisa dijadikan sebagai basis industri. Nanti ada penjelasan saya berikutnya di slide berikutnya. Nah, kalau kemudian kita lihat sekarang ada Selayar, mudah-mudahan Pak Selayar hadir hari ini. Saya kemarin sudah mengemas juga menjadi Minapolitan, karena dia kepulauan sendiri. Dia sudah mengemas namanya lokasi zona untuk pasar ikan, untuk industri pengolahan ikan, lalu untuk kawasan wisata bahari, lalu untuk kemudian ada namanya untuk railway, untuk kereta apinya ada di Selayar. Saya tidak tahu apakah Selayar hari ini hadir. Kedua, apakah Selayar masuk juga yang sudah direncanakan 4 poin ini masuk ke dalam RPJPD-nya Selayar? Apakah rencana induknya sudah diperbaiki lagi untuk kemudian ketika bicara sektor kelautan di Selayar juga sudah diperbaiki
kemudian untuk dimaksimalkan di periode 2025-2044, saya sudah kehilangan komunikasi dengan Selayar. Tapi yang sepengetahuan saya, Selayar itu sudah membuat rencana induk dari 4 poin ini. Masing-masing sudah perda, seingat saya. Sehingga saya mohon Pak Kadis Provinsi Pak Asrul Sani supaya bisa mengintegrasikan apa yang sudah dimiliki saya untuk diintegrasikan ke kabupaten kota yang lain sehingga menjadi bagian dari sinergitasnya dari provinsi supaya Selayar nggak jalan sendirian. Ya, nah, kalau misalnya mau disinergikan berarti artinya akibatnya harus dijadikan jalur logistik yang jelas di antara ini logistik ini dari mulai Selayar terus dengan wilayah-wilayah yang memiliki sektor unggulan tadi harus terintegrasi ke dalam sektor logistik yang jelas, yang teratur dan tertata. Jangan dibiarkan ketika sektor itu sudah dibuatkan di masing-masing kabupaten kota tapi tidak diintegrasikan. Itu seperti yang selama ini terjadi, seperti akhirnya seperti jin buang anak, wilayahnya lokasinya bagus, sangat potensial tapi tidak ada aksesibilitasnya, akhirnya mereka bingung ketika memasarkan produknya, ketika mereka ingin mengembangkan budidaya usahanya untuk kemudian menjadi budidaya usaha yang kemudian bisa diolah ke tempat lain. Sehingga ini kemudian harus kita perhatikan dari mulai sekarang. Jadi akibatnya ketika bicara kemudian kawasan metropolitan yang kita bicara provinsi, artinya kita harus, dan itu melingkup beberapa kabupaten kota, akhirnya kita harus berbicara adalah mengenai integrasinya. Bisa diubah settingan circle menjadi desktop. Desktop itu artinya nggak usah pakai ini ya. Desktop itu yang tapi tinggal dikit lagi nih. Bapak dan Ibu, ini jadi akibatnya sekarang yang Bapak Ibu harus perhatikan. Yang Bapak Ibu perhatikan sekarang adalah ketika bicara ingin membangun industrinya. Oh, ini hilang ini. Hilang ya? Kelihatan, Pak. Hilang ya? Kelihatan, Pak. Kok bisa hilang ya? Terbaca di sini, Pak. Kelihatan di sini, Pak. Kelihatannya oke lah, saya ini deh. Oh, gitu. Di saya cuma gambar sepi aja. Oh, ini lagi tuh. Oh, ada lagi. Coba saya ulang lagi ya. Ini ya, kelihatan ya. Oke, jadi oke. Untuk industri, misalnya kita ingin membangun sebuah kawasan industri atau ingin mengembangkan sebuah wilayah untuk industri, ternyata pun di Sulawesi Selatan sudah terbagi ke dalam namanya wilayah pusat pertumbuhan industri, yaitu ada di Maros, Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, dan Banteng. Artinya apa? Ketika kita bicara hilirisasi dari sektor laut tadi, akhirnya kita harus membawa komoditas tadi untuk kemudian diolah di lokasi-lokasi di kabupaten ini. Nah, ini harus kita pikirkan sama-sama, mana yang menjadi basis dari semua sektor tadi. Kemudian kita integrasikan dari semua berbagai bahan baku dari berbagai kabupaten kota tersebut, lalu kemudian kita bawa ke kabupaten kota yang harus kita sepakati. Yang mana yang kabupaten kota itu yang kita tempatkan menjadi sebagai basis untuk industri pengolahan dari Minapolitan tadi, hasil-hasil laut tadi. Kita tentukan siapa antara Maros, Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, dan Banteng. Inilah tugas dari provinsi untuk itu. Nah, kalau provinsi tidak bisa mengendalikan ini, tidak bisa menjadi dirigen untuk ini, akibatnya apa? Nanti setiap kabupaten kota bermain sendiri-sendiri untuk mengembangkan sendiri, akibatnya terjadi suatu hal yang persaingan yang tidak sehat. Kalau saran saya, disinilah fungsi integrasi dari yang dilakukan kebijakan yang harus dikeluarkan oleh provinsi, yang kemudian untuk secara strategis provinsi, berapa kabupaten kota yang ditetapkan menjadi industri hilirisasi dari budidaya tadi. Sementara untuk sumber budidayanya, untuk sourcesnya kan sudah kita sebar ke berbagai macam kawasan metropolitan. Nah, ini monggo silahkan.
Dan apakah ini masuk ke dalam tema Sulawesi yang tadi di 2025 sampai 2045? Masuk. Penunjang super hub ekonomi Nusantara dan industri berbasis SDA. Ini kita bicara industri, sumber daya alam kan. Jadi lokasinya di mana? Tinggal tentukan. Tinggal kalau buat saya sih tinggal home pimpah aja mana yang mau. Kalau Makassar sudah ada pelabuhannya, kalau Goa belum, Maros belum, Takalar belum, Jeneponto belum, Banteng belum. Terserah mau berpikir apakah kita kembangkan di beberapa di kabupaten ini 1, 2, 3, 4, 5 ada 6. 2 dari 6 ini yang kita kembangkan untuk khusus untuk Minapolitan, yang sisanya selainnya untuk pertanian darat misalnya gitu. Itu kan terserah, mari kita bahas sama-sama, dalam itu harus masuk ke dalam RUPM dan harusnya sejatinya itu harus masuk ke dalam RPJPD-nya provinsi. Jadi harus masuk RPJPD provinsi, mau dibawa kemana ini sektor pertanian darat dan kemudian sektor kelautan ini mau dibawa kemana, orientasi mau fokus kemana, sehingga kemudian selama 20 tahun ke depan ini sudah jadi firm. Jadi jelas arahnya menjadi lugas, sehingga akibatnya semua kabupaten kota pun menjadi memaknainya dengan baik, tidak berjalan sendiri-sendiri, tidak berbenturan, tidak saling menggigit, tidak saling menelikung, tidak saling tindih overlapping gitu ya. Nah, apakah kemudian ketika bicara tahapan ke Sulawesi selama 20 tahun ini masuk yang namanya SDA? Masuk. Ini SDA agro, pertanian, perkebunan, kehutanan, tambang, sumber daya laut masuk di sini. Ketika bicara Sulawesi, ini Sulawesi, berarti Sulawesi Selatan ambil yang ketika bicara sumber daya laut dan agro. Dua ini kalau dengan lihat tadi sumber daya yang tadi yang di paparan yang gambar tadi ini. Gambar yang ini. Ini kan sumber daya alamnya, ini adalah pertanian darat. Sehingga kemudian mari yang hilirisasi dari laut. Ada 2 kan? Nah, ini masuk sudah, artinya apa? Untuk Sulawesi Selatan sudah teridentifikasi ke situ, sehingga harusnya ini masuk ke dalam RPJPD-nya Sulawesi Selatan, provinsi, dan pada sektornya yang terkait di dalam kabupaten kota masuk ke dalam RPJPD-nya kabupaten kota, pada sektor terkait. Dan kemudian harusnya masuk ke dalam RUPM-nya provinsi maupun kabupaten kota. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ketika bicara untuk pengembangan industrinya. Mari kita bicara masalah kita perkuat dari tahap 2-nya. Tahap 1 ini ada masalah pengembangan dari ekosistemnya dulu, yang tahap 1. Tahap kedua ada penguatan produknya dulu. Tahap ketiga kita bicara daya saing itu dulu. Lalu tahap keempat lalu kemudian menuju Indonesia Manufacturing the World. Artinya apa? Hasil dari Minapolitan tersebut akan mensuplai kebutuhan dunia di Indonesia emas. Ini harus menjadi target dari provinsi RPJPD-nya, harus menjadi target kabupaten kota RPJPD-nya terkait dengan budidayanya. Gimana budidayanya tadi kemudian dimasukkan ke dalam hilirisasi di tingkat provinsi dan akhirnya nanti hasil akhirnya akan menjadi mensuplai kebutuhan dunia di tahun 2040-2045 untuk pangan di sektor kelautan. Tahapan ini juga harus masuk ke dalam RUPM provinsi maupun kabupaten kota. Karena apa? Karena pasal 14 tadi menyebutkan bahwa menjadi payung dari sektor dokumen perencanaan yang lainnya. Jadi Bapak dan Ibu, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mulai merancang kabupaten provinsi maupun kabupaten kota pada sektor satu aja, kelautan saja. Belum sektor yang lain. Kemudian penutup. Ini kalau kita bicara hanya rumput laut, saya coba sedikit, saya senggol sedikit, saya spill. Rumput laut kalau bicara hilirisasinya bisa jadi farmasi, bisa di dalam industrial untuk pakan ikan, pengeboran, cat, tekstil printing untuk cetak tekstil, lalu kalau bicara panganan untuk soft drink, es krim dan lain-lain gitu ya. Jadi inilah hilirisasinya. Yang selama ini mungkin kita hanya pakai pada tahapnya hanya agar-agar atau keraginan atau alginat saja. Yang seharusnya nanti ketika hilirisasi kita akan menghasilkan berbagai macam industri yang menghasilkan ini produk hilirisasinya. Saya tidak tahu apakah di sini Kecamatan Kabupaten Takalar, apakah masuk ke dalam tadi yang ini Takalar. Masuk Takalar ya, Takalar masuk ke dalam Minapolitan. Jadi Kementerian Kelautan Perikanan sudah mencanangkan beberapa tahun yang lalu Takalar sebagai namanya Kampung Perikanan Budidaya Rumput Laut. Yang saya heran, Kementerian Perikanan kok tidak menetapkan sebagai misalnya Minapolitan gitu. Kenapa hanya dijadikan sebagai propagandanya kok kampung perikanan budidaya rumput laut. Padahal konsep ini kan tidak ada di dalam kebijakan mereka. Tidak ada yang namanya. Jadi kan begini, kita melakukan suatu stigma gitu, suatu propaganda misalnya ini ditetapkan sebagai kampung apa kan tidak bisa begitu. Harusnya ini sebagai Minapolitan di kecamatan ini kan harusnya begitu. Jadi saya heran kok terjadi ini nih. Jadi saya coba buat ilustrasi saja betapa
kita pun sendiri harus sudah firm dengan apa yang menjadi regulasi yang sudah ditetapkan oleh masing-masing instansi masing-masing, yang kemudian mari kita padukan dan menjadi sebuah arah kebijakan yang tepat gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir ini kira-kira ini kalau kita kembangkan yang namanya kawasan industrinya yang nanti belum ditetapkan oleh Pak Kadis Penanaman Modal Provinsi, di mana lokasinya, lalu pasar ikan di mana lokasinya. Pasar ikan itu akan menjadi bagian dari semua sebagai hulu hilirnya dari budidaya ikan yang tersebar di kawasan Minopolitan tadi, di mana, dan ini kawasan pasar ikan terbesar, ini contohnya di Tokyo, dan inilah kawasan industri yang baik yang kemudian nanti mengembangkan berbagai macam kegiatan budidaya dari kemudian penangkapan ikan, sektornya ini budidaya pertanian, dan ini ada budidaya ikan tambak yang masing-masing akan meningkatkan berbagai macam PDRB yang bisa kita hitung bersama-sama dalam RPJPD-nya provinsi maupun kabupaten dan kota terkait dengan masing-masing sektor mau dikembangkan. Saya tidak tahu mau kemana, kita belum tetapkan untuk skala luasnya sehingga belum bisa kita hitung PDRB-nya. Itu yang kita harapkan. Nah, sementara ini isu yang kita masih bahas ketika bicara model baru industri perikanan yang masih menggunakan masih nelayan gitu kan, nelayan pakai dengan kapal layar. Padahal kemudian pengolahan limbah ikan di sini, limbahnya jangan sampai terbuang, tercemar, lalu kemudian ikannya dengan mengembangkan penerapan ikan aquaponik gitu kan. Dalam rangka apa? Dalam rangka ekonomi biru. Sementara di negara lain sudah mulai namanya industri ikan sudah dengan menggunakan kapal berjalan ini, kapal sales. Namanya kapalnya Sailfolot Sibiritev gitu ya. Di dalam kapalnya ini ada hotel, ada bioskop, ada sauna, kemudian dia mampu mengolah sampai 600 ton ikan per hari. Ini dimiliki oleh negara Finlandia. Sementara kita masih dan kita bicara masih daerah-daerah kita masih tadi kan banyak sampah di pesisirnya. Sementara yang di sini yang Jepang yang namanya pasar ikan Jepang terbesar sudah mulai mau dipindah ke tempat lain karena sudah mulai ingin dikembangkan yang lebih baik lagi. Di sini akan dikembangkan sektor lain bukan perikanan yang di lokasi di kota Tokyo. Bapak dan Ibu demikian sementara. Saya akhiri dulu. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot, menarik sekali apa yang sudah dipaparkan oleh beliau bahwa ini menjadi tantangan untuk kita di Provinsi Sulawesi Selatan untuk membentuk sebuah kesesuaian perencanaan antara RPJPN dengan RPJPD, dan tentu menjadi tantangan juga buat provinsi dan kabupaten bagaimana kemudian mengintegrasikan dan membangun sinergi antara kabupaten kota dalam membangun hilirisasi dan pengembangan potensi investasi sektor kelautan di kabupaten kota.